Tapi pernah nggak kalian dengar kasus kepala orang yang menghilang? Oh ya guys, sorry banget kalau misalnya tempat gua agak berisik lagi, karena lagi-lagi di sini hujan, hujan nggak tahu waktu. Harusnya hujan itu jam 12 ke bawah biar orang tidurnya enak. Ini malah jam 10-an, jam pas gua lagi bikin video ya. Jadi tolong dimaklumin, oke, maklumin. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua GM90net. Jadi di video kali ini gua akan menemani kalian dengan 5 misteri yang tidak akan pernah terpecahkan bagian ke-9. Reinkarnasi merupakan sebuah fenomena yang dimana ketika seseorang ini harusnya udah pergi meninggalkan dunia ini, tapi tiba-tiba ia dilahirkan kembali dan bisa jadi orang yang telah melakukan reinkarnasi. Terkadang dia hidup kembali menjadi tumbuhan, hewan, bahkan bisa menjadi manusia. Kali ini gue ada sebuah kisah dari Meghan Elizabeth yang katanya si Meghan ini, dia merupakan seorang ibu yang punya 2 orang anak yang anehnya kedua anaknya ini itu tuh kayak menunjukkan sebuah perilaku yang sangat aneh. Anehnya itu seperti kayak anaknya ini suka ngobrol atau ngomongin hal-hal yang tempat yang gak pernah dilalui atau tempat yang gak pernah dikunjungi sama ibunya. Sampai suatu hari ketika ibunya ini ngajakin anaknya untuk pergi berlibur ke suatu tempat taman hiburan, tiba-tiba anaknya ini tuh seolah-olah kayak bercerita masa lalunya. Si anak pada saat itu bercerita kepada ibunya kalau ia mengenal banget dengan persis tempat yang ia kunjungi, yaitu tempat yang ada di sini. I have been here when I was queen. Oh. This is my castle. Oh. But now I don't live here anymore. Oh, where do you live? With you guys in a tiny house. And look, I used to be in that tiny hole. The strangers took me. Took us those like this. Oh my. No, I missed them. Last time they were my friends, but now this one's so strong. Now you guys are my friends. Now we're your friends. Ia bercerita kalau dulunya di sini ada sebuah castle yang cukup besar, yang dimana castle ini merupakan tempat di mana ia tinggal. Bahkan ia juga punya mini house pribadi dan ia juga mengatakan kalau ia selalu berangkat ke sekolah setiap harinya. Tangkapan gua di sini ini seolah-olah kayak anaknya ini itu tuh dulunya memang lahir di sebuah keluarga bangsawan, terus tiba-tiba di keluarganya ini terjadi sebuah insiden yang dimana pada saat itu si anak ini meninggal dan ia terlahir kembali di zaman ini. Hal ini dapat dibuktikan ketika si anak selalu berkata dulunya ia punya keluarga besar dan juga bangunan castle. Lalu alasan paling kuat ia mengatakan kalau anak ini meninggal pada saat dia masih di usia anak-anak adalah ketika dia selalu mengatakan aku selalu pergi ke sekolah setiap harinya. Look, my castle out there. Wow, what a life you lived. And all of these villages, they belong to me. That's why I look fishy. I've been here too. You have? Yeah, we haven't. But that was the jailers, and the bad guys locked me in jail. Oh. I like that house. Can I have that one? Sure. Thanks. My mommy just started jail, and my boy. But now you my mommy, and you're my boy. My school. I can go Cool. there every day. Every day. Look, that's my family right there. Two families together. Good, but now I only have one flower left. Float down. I know. What a tragic story. Siapa di sini yang dulunya pas masih kecil suka main berburu sarang burung? Biasanya ini anak cowok nih, anak laki-laki nih biasanya pasti suka main ngambil sarang burung. Nah, kisah kali ini kebetulan berasal dari 4 anak laki-laki yang pada saat itu sedang bermain untuk berburu sarang burung yang kebetulan kejadiannya ini terjadi pada 18 April 1943. Di mana di sini ada 4 orang anak. Kita sebut saja anak A, anak B, C dan juga D. Nah, di saat mereka sedang berlari kejar-kejaran dan saling berburu, di mana ternyata keempat anak ini mereka malah menemukan sebuah pohon yang disebut dengan nama Witch Elm.
Pohon ini kalau dilihat sekilas dia kayak kelihatan sebuah pohon rindang, tinggi dan juga memiliki daun yang bentuknya kayak bergerigi. Nah, karena pada saat itu anak yang B ini adalah anak yang cukup aktif dan juga anak yang memang gak bisa diam. Ternyata pada saat si anak B ini sudah sampai di puncak pohon, yang ia temukan di sini bukan sarang burung, melainkan tulang manusia. Jadi kejadian pada saat itu kira-kira seperti ini. Pada saat itu kan ada 4 orang anak, ya seperti yang gue bilang di sini ada A, B, C dan juga D. Nah, keempat anak ini dia pergi ke sebuah wilayah, sebuah tempat yang dimana ada pohon witch elm. Nah, ketika mereka sampai di pohon witch elm yang paling pertama kali manjat di sini adalah anak yang nomor B. Nah, anak ini yang nomor B ini pada saat dia sampai di puncak pohon, pas diliatin, ternyata di bagian pohon yang bentuknya kayak selangkangan mungkin, ya pokoknya kayak gini lah bentuknya. Nah, di bagian tengahnya ini si anak tuh ngelihat ada sebuah lubang, dan pada saat dicek di dalamnya, di situ ada tulang manusia. Anak B pada saat itu dia nggak ngeluarin suara sama sekali, melainkan pas dia sampai di atas dia langsung turun dan langsung kabur meninggalkan teman-temannya. Dan setelah itu ya teman-temannya pergi nengok ke atas dan mereka juga ngeliatin hal yang sama. Pada akhirnya salah satu teman si B yang paling muda yaitu si D, karena dia saking takutnya, pada akhirnya si D ini pun memberitahu ke orang tuanya kalau mereka telah menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Alhasil pada saat itu juga polisi yang ada di sana langsung melakukan investigasi, dan pas dicek di sana ternyata memang ada tulang manusia yang sengaja disembunyikan. Nah, pada saat dilakukan otopsi kepada tubuh manusia yang nggak teridentifikasi sama sekali ini siapa, pada saat itu polisi menemukan tubuh ini merupakan seorang wanita. Selain itu, tubuh ini juga dikabarkan sudah dimasukin ke dalam pohon ini atau disembunyikan selama 18 bulan. Dan parahnya, salah satu lengan tubuh manusia ini kabarnya menghilang dan nggak ditemukan sama sekali. Sebulan kemudian setelah penemuan tubuh seseorang yang nggak dikenal ini siapa, ternyata polisi di sini menemukan sebuah petunjuk baru, yaitu adanya pakaian wanita dan juga lengan yang tidak diketahui. Tapi ketika lengan ini dicocokin sama tubuh yang gak dikenal ini siapa, ternyata lengannya cocok. Pada akhirnya tubuh ini dikabarkan merupakan milik seorang wanita yang tidak dikenal namanya siapa, dan diperkirakan usia wanita ini kira-kira ada sekitaran 35 tahun. Sampai detik ini gak ada yang tahu bagaimana caranya wanita ini bisa meninggal, dan gak ada yang tahu juga siapa pelaku sebenarnya. Dan gak ada yang tahu juga sampai sekarang kenapa wanita ini tubuhnya harus disembunyikan di pohon witch elm. Yang masyarakat tahu pada saat itu juga dan sampai detik ini, kasus ini dijuluki sebagai Who Put Bella Down Witch Elm. Akhir-akhir ini kita dikabarkan atau digemparkan dengan sebuah fenomena di mana bumi mengalami penurunan suhu panas, yang pada akhirnya tiba-tiba di sini dari orang kalangan bumi bulat dan juga orang yang penganut bumi datar, mereka pada akhirnya muncul kembali dan membuat berbagai artikel di media. Ada yang mengatakan kalau ini disebabkan oleh bumi yang bentuknya bulat, ada juga yang mengatakan kalau bumi ini adalah bentuknya yang datar. Bumi bulat atau datar ya? Atau jangan-jangan bumi kotak? Jadi di sini gue nggak akan ngebahas bumi bentuknya bulat, datar dan juga kotak, melainkan di sini gue akan membahas sesuatu hal yang cukup mirip, yaitu sebuah sinyal misterius yang disebut dengan sinyal WOW, atau sebuah sinyal yang membuktikan kalau ada keberadaan asing yang ada di luar sana selain manusia. Pada Agustus 1977 di sini ada seorang peneliti sukarela atau peneliti bebas yang bernama Jerry Ehman yang berasal dari Ohio State University, yang kebetulan pada saat si doi sedang melakukan penelitian tentang bukti adanya alien, saat itu juga si Jerry tiba-tiba mendapatkan sebuah sinyal aneh, atau lebih tepatnya sinyal ini dikirimkan melalui sebuah bintang yang dekat dengan bintang Sagittarius yang jaraknya sekitaran 120 tahun cahaya, yang kalau dituliskan kira-kira sinyalnya bakalan ditulis seperti ini.
Setelah mendapatkan sebuah sinyal misterius, pada saat itu juga si Jerry Eman terus melakukan penelitian dengan cara mengirimkan sinyal terus-menerus ke area yang sama, tapi hasilnya di sini ia nggak mendapatkan balasan sama sekali. Sehingga pada akhirnya si Jerry menyimpulkan kalau apa yang ingin disampaikan sama si pengirim sinyal yang nggak tahu ini siapa, semuanya ini sudah dituliskan ke dalam sebuah kode yang telah dikirimkan ke si Jerry Eman. Pada akhirnya si Jerry pun memutuskan untuk memecahkan kode rahasia tersebut yang pada akhirnya di sini si Jerry mendapatkan 3 buah kata, 3 buah huruf, yaitu W, O, dan W. Dan yang anehnya lagi di sini adalah ketika para ilmuwan ini mencoba mengirimkan sinyal yang sama ke tempat atau area yang sama, mereka juga nggak mendapatkan sinyal sama sekali yang pada akhirnya membuat sebuah pertanyaan. Jadi orang yang pertama kali berhasil melakukan kontak dengan makhluk asing, si Jerry Eman. Pada akhirnya dan sangat sayang sekali, sinyal WOW yang telah ditemukan sama Jerry Eman pada akhirnya ini menjadi sebuah kode atau pesan rahasia yang sampai detik ini juga gak ada satupun orang yang bisa memecahkan apa maksud dari WOW. Gua tahu ya, sampai saat ini, sampai detik ini juga, kasus tentang bukti adanya alien ini nggak bisa dibuktikan sama sekali dengan sains dan juga akal sehat manusia. Karena kalau nggak ngelihat secara langsung, ya kita ini nggak bakalan percaya kalau alien itu beneran ada. Nah, kalaupun alien itu ada, pada akhirnya manusia ini ya cuman bakalan berharap kalau semoga aja alien ini nggak menemukan bumi atau tempat tinggal manusia. Karena kita nggak bakalan tahu apakah alien ini teman manusia atau alien ini musuh manusia. Pada 21 Oktober 1978, di sini ada seorang pilot yang bernama Frederick Valentine. Ia berasal dari Melbourne, Australia, yang kebetulan pada saat itu si Frederick lagi pengen melakukan penerbangan dan ia juga pengen mencoba melewati King Island dengan menerbangkan pesawat model Cessna. Nah, saat jam 7 malam ceritanya tiba-tiba si Frederick mengirimkan sebuah sinyal radio ke pangkalan lalu lintas udara atau operator pengendali lalu lintas udara, yang dimana saat itu juga si Frederick bertanya ke orang si operator kalau apakah ada pesawat lain yang melintasi area ini. Dan jawaban si operator pada saat itu dia mengatakan kalau area itu pada saat itu memang clear, aman dan juga bersih, nggak ada pesawat yang bakalan lewat. Tapi anehnya di sini, si Frederick malah bertanya kembali ke si operator yang mengatakan apakah si orang ini beneran mengecek ke monitor. Karena apa yang dikatakan sama si operator pengendali udara lalu lintas ini berbeda banget dengan apa yang dikatakan sama si Frederick. Pada saat itu si Frederick mengatakan yang ia lihat di sana ada sebuah 4 cahaya yang bentuknya kayak begini ya, sedang terbang di udara, dan juga ada sebuah cahaya hijau yang sedang kelap-kelip. Cuman pada saat si operator ini mendengar deskripsi dari si Frederick, si operator ini malah langsung meminta ke si doi, ke si Frederick untuk mengecek apakah pesawat ini beneran pesawat manusia, beneran pesawat beneran atau bukan yang sedang terbang di udara atau bukan. Tapi saat itu juga si Frederick mengatakan kalau dia nggak bisa mendekati pesawat tersebut karena yang ia lihat itu berasal dari jarak yang lumayan jauh. Dan yang paling anehnya lagi, setelah melakukan kontak dengan operator udara, tiba-tiba si Frederick ini dikabarkan kehilangan sinyal radio. Dia menghilang secara misterius dan sampai detik ini juga si Frederick tidak pernah ditemukan sama sekali. Nah, seminggu kemudian setelah hilangnya Frederick Valentine, di sini seluruh media pun pada akhirnya membuat berita tentang Frederick yang menghilang secara misterius. Dan anehnya di sini ada seseorang yang mengatakan kalau dia melihat ciri-ciri yang sama dengan apa yang dikatakan sama si Frederick, yaitu sebuah pesawat dengan 4 buah cahaya dan juga cahaya hijau yang kelap-kelip.
Kira-kira menurut kalian ini alien atau bukan? Kasus orang hilang ini sudah menjadi sebuah berita umum lah ya, yang sering banget kita dengerin. Tapi pernah nggak kalian denger kasus kepala orang yang menghilang? Singkat cerita, pada 8 Agustus 1981 di sini ada kepolisian Francisco yang kebetulan mendapat atau menerima sebuah laporan tentang adanya penyerangan atau pembunuhan secara massal yang dilakukan oleh seseorang yang secara acak, dan korbannya ini adalah seorang pria. Pria ini bernama Leroy Carter Jr. Ia merupakan seorang gelandangan yang nggak punya pekerjaan sama sekali, dan ia juga tidur di Golden Gate Park, San Francisco, atau lebih tepatnya ini merupakan sebuah tempat jembatan besar yang ada di Francisco. Nah, yang menjadi misterinya ketika tubuh CJ ini ditemukan, ternyata pada saat itu juga polisi nggak menemukan kepala CJ di TKP. Polisi sudah melakukan investigasi ke berbagai area tempat yang ada di sana, tapi tetap saja hasilnya mereka nggak mendapatkan kepala si CJ. Yang ujung-ujungnya karena kepolisian dari Francisco nggak tahu kasus ini harus diapain, mereka pada akhirnya meminta bantuan kepada polisi ritualistik. Nah, polisi ritualistik ini merupakan sebuah polisi yang tugasnya ini menginvestigasi sebuah kasus yang kebetulan berhubungan dengan adanya fenomena-fenomena goib. Dan ternyata saat dilakukan investigasi ulang oleh polisi ritualistik, ternyata mereka mengatakan kasus ini berhubungan dengan ritual penyembahan kepala manusia. Yang artinya di sini si pembunuh ingin menggunakan kepala Carter dengan mengorbankan otak, mata, hidung dan juga telinga si CJ. Nah, hebatnya lagi, polisi ritualistik ini juga mengatakan kalau polisi Francisco pada saat itu nggak perlu melakukan investigasi besar-besaran, karena dia yakin dalam 42 hari kepala CJ yang pada saat itu menghilang ini akan kembali. Dan setelah hari ke-42, polisi yang ada di Francisco datang ke lokasi TKP, dan pas dicek di sana ternyata kepala CJ ini beneran ada di sana. Oke, itu dia video kita hari ini tentang 5 misteri yang tidak akan pernah terpecahkan bagian ke-9. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video gua, kalian bisa kasih gua like dan share video ini, dan juga dukung gua dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah, dan juga nyalakan loncengnya guys, supaya pas gua upload video kalian gak akan ketinggalan notifikasi video baru dari gua. So see you guys di video selanjutnya, karena gua bakalan membahas sesuatu yang lebih seru, lebih creepy, dan juga lebih menarik untuk dijadikan topik pas kalian mau tidur, atau topik pas kalian lagi ngobrol bareng teman kalian, keluarga kalian, gebetan kalian. So see you guys on the next video, and still lumos.